Tidak mengapa ruqyah selagi tidak mengandung kesyirikan. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setan memiliki jalan-jalan yang ia tempuh untuk mempengaruhi seorang muslim dan menghalangi mereka dari agama Allah, melalaikan dari ketaatan dan memalingkannya dari jalan yang benar dan diridhoi. Pertama, melalui pintu syahwat, yaitu apabila setan melihat seorang muslim mencintai kemaksiatan, maka setan akan menghiasi maksiat tersebut di hadapan manusia agar ia menuruti hawa nafsunya dan memalingkan dari ketaatan kepada Rabb-nya. Yang kedua, pintu masuk setan melalui syubhat, yaitu apabila setan melihat seseorang yang berpegang teguh terhadap agama, semangat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari perkara syahwat dan maksiat, maka setan akan masuk melalui jalan syubhat. Ia jadikan orang tersebut berlebih-lebihan dalam agama, lalu ia pun keluar dari jalan yang lurus dari ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syubhat menjadikan seseorang berlebih-lebihan dan menyimpang dalam beragama. Akan tetapi, pelakunya tidak menyadarinya dan menyangka tetap menjaga ketaatan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah selalu memperingatkan agar kita tidak berlebihan dalam beragama dan tidak pula melalaikannya. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian berbuat ghulu, yakni berlebih-lebihan dalam agama, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah berlebih-lebihan dalam masalah agama." Kisah yang Anda saksikan ini adalah kisah dari Tasikmalaya tentang kesombongan jin yang bertahun-tahun menghuni tubuh seorang pria karena tanpa ia sengaja ia telah melakukan amalan yang tidak sesuai dengan perintah Allah demi mendapatkan bekal rasa percaya diri. Jadi di Tasikmalaya ini mungkin umumnya juga kepada yang lain, itu daerah-daerah itu mereka masyarakat itu masih belum mengerti. Mereka berobat ke dukun-dukun, ke ajengan, ataupun misalkan ya yang paranormal, orang pinter bilangnya seperti itu. Padahal pada saat mereka berobat, mereka karena ketidaktahuan mereka itu sebenarnya bukan diberikan obat, tetapi itu ternyata ya diberikan sesuatu amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Pemirsa, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib untuk setiap umat Islam. Dan dalam Islam diterangkan bahwa khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Ayo kita semangat belajar tauhid, belajar tazkiyatun nufus untuk mensucikan jiwa, dan semangat belajar ruqyah syariah. Usep, seorang pria asal Tasikmalaya ini mulai menjalani amalan-amalan kepada seseorang yang mengaku kiai sejak ia merantau ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Kala itu, ia tidak menyadari bahwa amalan yang dijalaninya tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Karena saya merantau gitu ya, kemudian ada rasa kurang percaya diri mungkin ya. Kemudian pas lagi cuti saya ada di koran itu ada berita mengenai mempelajari tenaga dalam Islami gitu, di situ ada kata Islaminya. Dalam ajaran sang dukun berkedok kiai ini, Usep harus melakukan zikir setiap hari dengan jumlah-jumlah tertentu.
Setiap kali mengamalkan itu, anggota badan saya bisa bergerak. Ada semacam tangan jadi keras, ada gerakan-gerakan yang di luar kontrol saya. Mulanya ia tidak menyadari keanehan pada amalan yang ia jalani. Namun, akhir-akhir ini ia seringkali mengalami gangguan seperti mimpi-mimpi buruk, rasa sakit di kepalanya, hingga sulit sekali menjalankan sholat. Ia telah beberapa kali melakukan ruqyah. Sedikit demi sedikit, jin yang masuk ke tubuhnya telah dikeluarkan. Namun, masih ada jin sombong yang mengaku telah memiliki kerajaan dengan ribuan pasukan di dalam tubuh Usep. Setelah diruqyah itu ada beberapa kelompok jin sebenarnya. Waktu dulu itu sudah ada, kami itu sudah meruqyah, ada yang keluar. Alhamdulillah. Lalu di training selanjutnya juga sama, ada beberapa yang keluar. Namun satu inilah gitu, yang mungkin bosnya itu, rajanya itu, yang itu dia punya pasukan yang paling banyak, jinnya itu, dia mengaku dia punya kerajaan di dalam tubuhnya. Dia merasa paling hebat, dia merasa paling kuat tadi, sehingga ya kita inginnya itu rajanya itulah yang kita akan kita dakwahkan. Ketika proses ruqyah dimulai, Pak Usep langsung merasakan sakit luar biasa pada dadanya. Hanya dengan mensucikan jiwa, membersihkan hati dari penyakit, jin dalam tubuh Usep langsung memberontak. Inilah salah satu ciri kesombongan jin. Ia tak mau mengakui kelemahannya dan senantiasa merasa hebat. Sifat sombong iblis yang merasa lebih baik dari manusia membuat iblis tidak taat kepada perintah Allah. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Turunlah engkau dari surga, karena engkau tidak patut menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang hina. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 13. Kenapa dia? Ges kunaon, ges kunaon, ges kunaon, can kunaon, can dikukumaha, ges kunaon, emang kunaon gitu? Emang dikumahakan gitu? Ketika para peruqyah mendakwahi jin yang merasuki tubuh Usep, ia mulai mengamuk. Dengan penuh kesombongan ia tertawa seolah menantang. Ia pun memaki serta mengumpat dengan kata-kata kasar. Amin. Hidayah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah beri hidayah ya Allah. Ya Allah beri hidayah ya Allah. Ya Allah beri hidayah ya Allah. Ya Allah beri hidayah. Saya datang ke sini bersama teman-teman bukan untuk menakuti jin, bukan. Kami datang untuk mengajak kalian semua menuju Allah, untuk bertobat. Ya, bertobat kepada Allah, masuk Islam. Lihat, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا يُدْخِلْهُ نَارًا يُدْخِلْهُ نَارًا يُدْخِلْهُ نَارًا يُدْخِلْهُ نَارًا يُدْخِلْهُ نَارًا. Rasakan ya. يُدْخِلْهُ نَارًا يُدْخِلْهُ نَارًا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا yudkhilhu naro. Lihat, baru ayat 1 dibaca. Biasa nyeri ah. Kalau nyeri, ya, itu artinya apa? Kamu nggak kuat di neraka. Sekarang gini, saya tawarkan kamu masuk Islam. Oh, Kunaon, kenapa nggak mau? Kalau nggak mau masuk Islam, kenapa nggak mau? Sombong kamu ya? Baik, sombong. Iya, kenapa? Jawab. Jangan bangbung doang, tapi kenapa? Jawab. Nah, kamu merasa sakti di sini? Ya, kesaktian kamu nggak akan bermanfaat di neraka.
Ngerti? Kesaktian kamu nggak akan bermanfaat di neraka. Terus apa yang kamu banggakan dengan kesaktian kamu? Baru dibacain satu ayat kamu kepanasan. Apalagi diterusin. Nggak bermanfaat sombong kamu di akhirat nanti. Ngerti? Inna syaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuhmu dan jadikan mereka musuh kamu. Jangan kamu ikuti setan-setan itu. Kamu bangsa jin. Apa kamu? Setan. Kamu setan. Kamu bertobat kepada Allah, masih bisa. Cuma iblis yang sudah ditutup jalannya. Iya, kamu bertobat kepada Allah. Saya ajak kamu untuk masuk Islam. Kita doakan agar semua kesombongannya, kebanggaan, dan kesaktiannya dibuang semua. Pada saat itu saya melihat kondisi Pak Usep, dia dikuasai jinnya ya, sampai ngomongnya kasar. Ya, jin berbicara melalui lisannya Pak Usep dengan bahasa yang kasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Ketika azan dikumandangkan, tubuh Usep semakin bereaksi. Rupanya setan-setan ini mulai kepanasan mendengar panggilan sholat ini. Dalam satu hadis dijelaskan bahwa jadi tatkala azan dikumandangkan, ada panggilan sholat yaitu azan, itu setan itu lari terbirit-birit. Dia pokoknya lari sejauh-jauhnya sampai azan itu berhenti. Dan tatkala azan itu berhenti, setannya balik lagi. Dan tatkala iqomahnya dikumandangkan lagi, setannya lari lagi. Buka mulutnya. Buka mulutnya. Buka mulutnya. Ya, keluar dari mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dusta. Pemirsa, begitu angkuhnya jin, meski telah kesakitan, ia tetap tidak mau bertaubat pada Allah. Ya Allah, turunkanlah ya Allah cahaya ya Allah. Ya Allah, turunkan cahaya ya Allah, turunkan cahaya ya Allah. As-safati safa, waz-zajirati zajra, wat-taliyati zikra. Inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifzan min kulli syaitanin marid. Itu sebenarnya salah satu talbis setan juga, jin juga gitu. Jadi pada saat meruqyah itu bangsa jin itu biasanya mengganggu para peruqyah dengan ngomong-ngomong, dengan bicara-bicara yang kurang baik, atau dia sendiri itu merasakan bahwa sayalah yang paling kuat, sehingga itu akan menggetarkan atau melemahkan mental dari si peruqyah. Nah, salah satu triknya itu bisa kita tutup mulutnya supaya kita para peruqyah itu tetap fokus kepada Allah. Wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifzan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yukzafuna min kulli janib. Metode menepuk-nepuk sambil membacakan ayat ini dilakukan untuk membuat jin di dalam tubuh semakin tidak betah dan mau keluar. Pada ruqyah kali ini, bukan hanya para peruqyah yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tapi pasien pun juga ikut bekerja sama dengan peruqyah membaca ayat kursi untuk bertempur melawan setan. Terus lawan. Meski terbata-bata, Usep terus berusaha membaca ayat kursi hingga selesai. Ketika Ustadz meminta saya untuk membaca, saya baca. Cuman ada ketika saat membaca mungkin tidak enak jinnya gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa berjalan lancar, kadang-kadang ada seperti kesakitan.
Memang ada dalil bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubah nasibnya. Artinya nasib suatu kaum akan berubah dengan izin Allah kalau kaum tersebut berusaha sungguh-sungguh merubahnya. Nah, saya ingat dalil ini dan melihat keadaan tersebut, diilhami untuk mengajak si pasien berjuang bersama. Saya baca ayat kursi dan Pak Usep juga baca ayat kursi. Dan alhamdulillah reaksinya makin kuat, jinnya makin kepanasan. Taubat nasuha dilakukan untuk membersihkan diri dari kekuatan sihir jin-jin terkutuk. Berjanji pada Allah Azza wa Jalla untuk tidak akan mengulangi kesyirikan yang pernah diperbuat, meninggalkan amalan sesat dan kembali pada tuntunannya. Ya Allah, hamba bertobat kepadamu dengan taubat nasuha. Hamba menyesal ya Allah. Hamba menyesal ya Allah pernah mempelajari ilmu ini ya Allah. Tidak ada rasa bangga lagi di hati hamba karena memiliki ilmu ini. Hamba benar-benar menyesal ya Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, Engkaulah yang Maha Kuasa. Cabut seluruh jin di tubuh hamba ya Allah. Ya Allah, cabut seluruh jin di hati hamba ya Allah. Cabut seluruh jin di pikiran hamba ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau sisakan walaupun satu ya Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Asyhadu Allah. Asyhadu Allah. Asyhadu Allah. Ini ibu siapa ini? Ibu Ana, jangan Ibu Ana keluar. Wanita ini menunjukkan reaksi sangat keras ketika diruqyah. Ketika dibacakan ayat kursi, ia meronta-ronta seperti disiksa. Di ruqyah, kalau kayak diadanin ataupun dibaca-baca, kadang badan itu sakit ya, apalagi waktu ditepuk-tepuk itu. Tapi begitu si gangguannya udah keluar, si jinnya keluar, kayak mau ditepuk, mau dipukul itu gak biasa aja, nggak kerasa sakit. Gangguan yang dialaminya muncul sejak ia bekerja sebagai bidan. Sejak saat itu ia kerap kali melihat sosok-sosok gaib. Perasaan gangguannya sih udah lama ya, lumayan lama, mungkin tahunan juga. Awalnya sih cuma gangguan mimpi-mimpi, itu dari mimpi kayak ketakutan gitu. Terus lama pernah juga ada kayak ular gitu, ular sampai berpuluh-puluh ya masuk rumah dalam beberapa hari. Terus kadang-kadang kita bisa melihat hal-hal yang orang lain gak lihat juga gitu. Berdasarkan pengakuan jin ketika diruqyah, gangguannya ini berasal dari kiriman sihir dari seseorang yang tidak suka ketika pekerjaan Ibu Sri sebagai bidan berjalan dengan baik. Mulutnya terus beracau selama diruqyah. Sungguh licik jin dalam tubuh wanita ini. Dia senang sekali berkata dusta, mengaku mengucap tasbih, mengaku muslim. Sesungguhnya jin muslim tidak akan mau memasuki tubuh manusia. Lagi ibu. Baca syahadat daripada baca syahadat. Muslim? Kenalan di dia. Kenalan di dia. Kenalan. Karunya kumaha. Iya karunya. Ya, nah aja karunya. Karunya kumaha. Karunya kumaha. Sok carita. Mendingan keluar, sok keluar. Jin-jin ini mengaku leluhur Sri yang kasihan melihat nasib cucunya dan ingin menjaganya. Ia pun menangis terseduh-seduh. Ia sangat keras kepala dan tak mau keluar dari tubuh Sri dengan alasan tidak ada yang menjaganya kelak.
Ya. Kadang-kadang waktu di ruqyah itu kita itu kadang sadar, kadang enggak ya. Tapi waktu sadar kita tahu lagi ngomong, tapi kita nggak sadar kalau kita yang ngomong itu, maksudnya yang bicara, yang bertindak itu di luar kesadaran kita. Itu nggak, kadang-kadang kita nggak tahu ini orang misalkan si A, tapi kita nggak bisa ngomong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teknik azan dapat dilakukan setelah ruqyah untuk mendeteksi apakah jin benar-benar sudah pergi atau justru masih bersembunyi dalam tubuh Sri. Setan adalah musuh manusia yang selalu berupaya menjauhkan mereka dari jalan Allah yang lurus. Setan mengajak para pengikutnya untuk menemaninya di neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. kebiasaan setan adalah mengelabui manusia, menghalangi dari kebaikan dan kebenaran, dan menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Iblis berkata, karena engkau ya Allah telah menghukumku untuk tersesat, maka sungguh aku akan menghalang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi, menggoda mereka dari hadapan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Mereka ada di mana-mana. Berbagai cara dilakukan agar manusia jauh dari tauhid dan terjebak dalam lumpur kesyirikan dan kubangan dosa kemaksiatan. Jin dengan mudah datang dan pergi dari tubuh manusia. Jin dapat berubah-ubah bentuk sehingga dengan mudah mendiami tubuh manusia melalui aliran darah, pori-pori, urat nadi, bersembunyi di hati dan di kepala. Untuk itu, kita harus senantiasa membentengi diri dari godaan-godaan jin dan setan yang terkutuk. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 36. Ruqyah itu bukan milik ustadz. Ruqyah itu milik umat. Jadi ini adalah sunnah dari Rasul, sehingga kita semua muslim itu ya mau nggak mau wajib mengikuti sunnahnya. Pemirsa Khazanah, saatnya kita mengikuti sunnah Nabi dengan mempraktekkan ruqyah. Ruqyah itu mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua di atas jalannya yang lurus, menjauhkan dari perbuatan syirik dan menetapkan kita di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.